Namanya Joko Widodo. Lahir dari keluarga tukang kayu di Solo. Tapi siapa sangka, ia melesat menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden 2 periode, dan di tengah kekuasaannya yang panjang. Sebuah istilah mulai terdengar di berbagai sudut obrolan politik. Raja Jawa. Tapi, benarkah Jokowi adalah seorang raja? Atau hanya simbol dari dominasi politik orang Jawa? Semuanya bermula di kota Solo. Gaya belusukan, bahasa yang merakyat, dan tubuh yang tampak biasa, membuatnya cepat dicintai. Tahun 2005, ia jadi wali kota. Tahun 2012, Jokowi langsung naik kelas ke Jakarta sebagai gubernur. Dan hanya 2 tahun kemudian, ia jadi Presiden Republik Indonesia. Loncatannya bukan main. Dan semua itu berawal dari tanah Jawa. Sejak Jokowi jadi presiden, politik Indonesia perlahan berubah. Banyak tokoh besar datang dari bumi. Banyak keputusan penting lewat tangan dan jaringannya. Dan menariknya, hampir semua kekuatan besar itu mengalir dari satu arah, Jawa. Entah menteri, kepala daerah, bahkan calon pemimpin baru, semuanya seolah tak jauh dari lingkaran itu. Dari sinilah istilah Raja Jawa mulai muncul. Bukan gelar resmi, tapi sebuah sindiran dan pengakuan akan kekuasaan yang terpusat. Tapi ini bukan sekadar soal politik. Di balik strategi dan keputusan, terselip nilai-nilai khas Jawa, alon-alon waton kelakon, pelan tapi pasti. Sumeleh, pasrah setelah berusaha. Trisno Jalaran Soko Kulino, cinta karena terbiasa. Jokowi memainkan politik dengan gaya halus, tak frontal, tapi pelan-pelan. Semua lawan dilembutkan, kekuasaan dikonsolidasikan, dan akhirnya, ia bukan hanya presiden, tapi pusat gravitasi politik Indonesia. Dan puncaknya, putranya sendiri, Gibran Rakabuming, kini jadi wakil presiden termuda. Banyak yang bilang, ini bukan sekadar kebetulan. Ini bagian dari penyusunan kekuasaan yang sistematis. Kalau dulu kita mengenal raja-raja Jawa sebagai pemimpin turun-temurun, maka sekarang, benih itu mulai terlihat lagi. Apakah Indonesia diam-diam sedang kembali ke sistem dinasti? Sebagian orang menyambutnya dengan bangga. Mereka melihat Jokowi sebagai pemimpin kuat yang membawa stabilitas. Tapi sebagian lagi bertanya-tanya, apakah demokrasi kita sedang pelan-pelan berubah wajah? Apakah kita sedang mencetak raja baru dalam baju demokrasi? Jokowi bukan raja dalam arti sesungguhnya. Tapi pengaruhnya, strateginya, dan kemampuannya menyatukan kekuatan membuatnya terlihat seperti itu. Dan di negeri yang masih sangat Jawa dalam budaya dan cara berpikir, julukan Raja Jawa mungkin bukan sekadar lelucon, tapi gambaran dari politik yang sedang berubah arah. Apakah kamu setuju Jokowi disebut sebagai Raja Jawa? Atau menurutmu itu cuma mitos politik semata? Tulis pendapatmu di komentar. Dan ingat, sejarah selalu berulang, tapi dengan wajah yang berbeda.